Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali bagi seluruh warga jemaat Dadi pada malam ini. Kita akan bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan pada malam ini, kami datang menaikkan syukur kami kepadamu atas kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi kami dan kami nikmati sepanjang hari telah berlalu. Dan kini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu ini dengan terang benderang. Bersabdalah Tuhan, sentuhlah hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam ini, saya telah mempersiapkan dari kitab Roma pasal 12 ayat 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap keadaan yang kita alami itu merupakan sebuah ujian bagi kita. Ujian bagi seseorang, ujian bagi iman kita. Entah itu keadaan senang, susah, keadaan miskin atau kaya, keadaan sakit atau sehat, keadaan tua atau muda, keadaan bebas atau terkurung. Itu semua adalah sebuah keadaan yang sedang menguji iman kita. Karena itu, hendaklah kita selalu setia dalam keadaan apapun. Karena itu dalam masa pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap beriman dan bertahan dalam penderitaan dan pergumulan menghadapi situasi saat ini. Keadaan dan situasi yang kita alami sekarang sedang menguji iman kita semua. Menguji iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena itu dalam Roma 12 ayat 12 yang kita baca saat ini mengatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ada 3 hal yang diungkapkan firman Tuhan di sini. 3 hal ini mengajak kita untuk terus berpengharapan bahwa Yesus yang hidup, yang berkuasa, membuat kita selalu bersukacita dalam pengharapan bahwa Ia terus memelihara kita dan memberi kehidupan kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam kesesakan adalah suatu sikap yang bertahan, suatu sikap yang setia dalam kebenaran firman Tuhan meskipun situasi dan keadaan kita saat ini tidak mendukung, di mana situasi mengancam dan tantangan yang ada begitu besar. Karena itu juga kita terus diajar oleh firman Tuhan untuk terus bersabar. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah doa. Doa adalah kekuatan iman setiap orang percaya. Saudara, tanpa doa kita tidak mengalami kemenangan. Percayalah. Orang yang berdoa
akan mengalami kemenangan karena kekuatan surgawi dikaruniakan kepadanya. Tuhan Yesus telah memberi teladan hidup dalam hal berdoa, bahwa dalam keadaan sebagai manusia ia pun berdoa. Apalagi kita juga harus selalu berdoa dalam keadaan apapun yang kita alami. Kita harus selalu berdoa dengan tekun dan terus bersemangat di dalam iman kita. Karena itu saudara-saudara, ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam persoalan hidup yang kita alami saat ini. Kita tidak sendirian dalam penderitaan yang sementara kita alami di sini. Dan kita tidak sendirian dalam masa-masa sulit yang kita alami saat ini karena pandemi COVID-19. Namun, saya mau mengatakan begini, yakinlah bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janjinya bagi kita, bahwa Ia ada dalam kita, Ia menopang dan Ia menguatkan kita serta memelihara kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, bertahanlah dalam keadaan yang kita alami saat ini. Bersabarlah dalam situasi pergumulan yang kita alami saat ini hingga Tuhan mendapati kita setia sampai akhir. Setia sampai akhir hidup kita dalam dunia ini. Bahwa hidup ini harus kita jalani senantiasa dengan sukacita, dengan kesabaran, dan dengan penuh doa dan pengharapan kepada Dia. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama malam ini. Mari bersama-sama kita saling menguatkan dalam doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Malam ini mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan pada malam ini, pujian dan hormat kami terus kami naikkan kepadamu. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan dan dalam pergumulan yang kami alami. Ketika kami bergumul oleh berbagai-bagai keadaan yang kami alami yang tidak mendukung situasi kami saat ini, kami percaya ada Tuhan senantiasa menopang kami semua. Ada Tuhan menyertai kami dalam pergumulan dan penderitaan yang kami alami. Sehingga dalam keyakinan itu pun kami akan tetap bersabar, kami akan tetap bersukacita dan berpengharapan dalam doa kepada Bapa. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi. Biarlah mereka senantiasa berpengharapan dan bersukacita dan penuh dengan doa dan pengharapan hanya kepadamu. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi. Dalam situasi dan dalam keadaan yang mereka alami, mari Tuhan Engkau melindungi mereka. Mari Tuhan Engkau kuatkan mereka, sehingga mereka senantiasa mengalami topangan dan kasih-Mu. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang merasakan langsung dampak dari COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membangkitkan semangat mereka, membangkitkan pengharapan mereka, bahwa Engkau tidak membiarkan mereka dalam situasi seperti itu, tetapi topangan Tuhan senantiasa ada yang Tuhan nyatakan untuk seluruh jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sudah dalam keadaan yang lansia. Kami percaya Tuhan yang menopang mereka dalam masa-masa tua mereka, sehingga dalam keadaan yang rentah yang mereka alami Tuhan, mereka akan tetap berkeyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai dan menolong mereka. Demikian pun Tuhan jemaat-Mu yang sakit, seperti Ibu Mari M. Tandirero, Ibu M. Tombi, Ibu Thomas Paya, Ibu M. Palilu,
Ibu Hermin Bamban, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Kondo, Ibu Dina Kamolan, Ibu E. Lebang, Nyonya Emilia Pongtengko, Bapak Simon Arruan, Bapak Suleman Padolo, Bapak Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Alfrida Tandililing, Diaken Julianus Nurasomba, anak kekasih Iren Eunike Lebang, dan Nyonya Agustina Lande. Mereka Tuhan saat ini sedang bergumul karena penyakit yang mereka alami. Namun kami percaya sesuai dengan firman-Mu mengajarkan kami untuk terus sabar dan berpengharapan, menikmati sukacita dalam pelindungan Tuhan, bahwa dalam keadaan sakit pun topangan Tuhan akan senantiasa dinyatakan, sehingga keadaan daripada seluruh jemaat-Mu yang sakit saat ini Tuhan akan mereka jalani dengan penuh pengharapan pada Tuhan, bahwa Engkau yang akan memberi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Demikian pun Tuhan kami doakan jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka cita. Kami doakan keluarga Bapak Insinyur Martin Rantetonok, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka, sehingga dalam duka yang mereka alami Tuhan, mereka akan tetap mengaminkan bahwa Engkau hadir sebagai Tuhan yang menghibur, memberi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat sekalipun berduka, tetapi kekuatan mereka miliki untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang merasakan sukacita oleh karena berbagai berkat yang mereka alami, yang berulang tahun. Tuhan berkati supaya mereka tetap menikmati kehidupan mereka dengan sukacita, bahwa semua yang mereka alami adalah anugerah dan berkat Tuhan. Begitu juga Tuhan berkat-berkat yang lain yang boleh diterima oleh jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Berkat